Pembahasan yang pertama yaitu toksikologi. Apa itu toksikologi? Toksikologi ini terdiri dari dua kata, yaitu toksiko dan logi. Toksiko atau toksik berasal dari kata tokson yang artinya racun, dan logi berasal dari kata logos yang artinya ilmu. Sehingga toksikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang racun. Jika didefinisikan toksikologi lingkungan, berarti ilmu yang mempelajari sifat penyebaran dan perilaku zat racun, polutan, serta efek yang ditimbulkan di dalam lingkungan. Salah satu cabang ilmu dari toksikologi adalah ekotoksikologi. Ekotoksikologi memuat mengenai efek dari toksisitas yang disebabkan oleh xenobiotik berupa xenobiotik alami dan xenobiotik sintetik terhadap konstituen organisme. Studi ekotoksikologi ini melibatkan yang pertama, proses masuk, distribusi, keadaan polutan ke dalam lingkungan. Yang kedua, proses masuknya dan keadaan polutan ke dalam organisme. Dan yang ketiga, efek bahaya dari polutan kimia terhadap konstituen organisme termasuk di dalamnya manusia. Dasar untuk menentukan efek kontaminan pada ekosistem ada pada tingkatan organisme, yaitu bagaimana respon apabila kontaminan ini masuk ke dalam tingkat organisme, tingkat populasi, dan tingkat komunitas. Contoh pada organisme yaitu masuknya racun pada perairan ke dalam tubuh ikan. Kemudian ikan ini dikonsumsi oleh manusia sehingga racun masuk ke dalam tubuh dan dapat terakumulasi sehingga berpotensi menyebabkan keracunan, penyakit kronis, hingga kematian. Contoh pada tingkat populasi yaitu berdampak pada angka kematian dan angka kelahiran, emigrasi, dan migrasi. Sedangkan pada tingkat komunitas dapat menyebabkan lebih banyak keragaman spesies. Contohnya ditemukan hewan spesies baru, efek dari kontaminan dalam perairan. Pembahasan selanjutnya kita masuk ke dalam xenobiotik. Apa itu xenobiotik? Xenobiotik adalah zat asing bagi tubuh yang dihasilkan dari aktivitas manusia maupun alam. Xenobiotik terbagi menjadi dua. Yang pertama xenobiotik alami dan yang kedua xenobiotik sintetik. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai xenobiotik alami. Xenobiotik alami adalah zat xenobiotik yang berasal dari aktivitas alam ataupun bencana alam. Contohnya adalah gunung meletus, tsunami, dan blooming alga, atau yang sering kita dengar adalah ledakan alga. Yang pertama, ada letusan gunung berapi. Selain dapat menimbulkan korban jiwa, letusan gunung berapi dapat memberikan efek pencemaran pada lingkungan. Awan panas yang dihasilkan dari letusan gunung berapi dapat menyebabkan polusi udara. Lahar yang dikeluarkan oleh gunung berapi dapat merusak apapun yang dilewatinya. Apabila lahar ini masuk ke dalam badan perairan, dapat menghangatkan suhu air sehingga merusak ekosistem perairan, yaitu matinya biota air. Apabila lahar ini
melewati perhutanan, ekosistem yang berada di dalam hutan seperti hewan-hewan menjadi mati dan tumbuhan juga pun mati. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, Tsu dan Nami. Tsu berarti pelabuhan dan Nami berarti gelombang. Sehingga dapat diartikan pasang laut yang besar di pelabuhan. Tsunami disebabkan oleh adanya erupsi vulkanik dan gempa di dasar laut. Dampak dari tsunami ini adalah penurunan kualitas perairan akibat tercampurnya pembusukan mayat dan hewan serta material yang terbawa air, rusaknya sarana dan prasarana, dan timbulnya bibit penyakit akibat berkembangnya bakteri patogen. Selanjutnya, contoh yang ketiga adalah blooming alga. Blooming alga atau ledakan alga merupakan gejala alam yang berhubungan dengan meningkatnya kesuburan nitrogen dan fosfor di suatu perairan. Ledakan populasi alga ini dapat menyebabkan perubahan warna pada ekosistem perairan dengan warna sesuai jenis alganya. Ledakan populasi alga dapat memberikan efek negatif bagi organisme lainnya, seperti kematian ikan, dan keracunan kerang apabila kerang ini dikonsumsi oleh manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu masuk ke xenobiotik sintetik. Apa itu xenobiotik sintetik? Xenobiotik sintetik adalah zat buatan yang dibuat oleh manusia secara sintesis. Contoh dari xenobiotik sintetik yaitu ada limbah industri dan logam berat. Pembahasan yang pertama yaitu limbah industri. Limbah industri merupakan limbah yang berasal dari aktivitas manusia seperti industri tekstil, kimia, farmasi, petrokimia, pertambangan, makanan dan minuman, dan industri lainnya. Karakteristik air limbah yang dikategorikan sebagai xenobiotik sintetik yaitu yang pertama, mengandung logam berat tertentu yang relatif tinggi. Yang kedua, mengandung minyak dan zat warna yang relatif tinggi. Yang ketiga, mempunyai nilai suhu air yang tinggi. Yang keempat, mengandung TSS dan TDS yang relatif tinggi. Yang kelima, mengandung BOD dan COD yang relatif tinggi. Dan yang terakhir, mempunyai nilai pH tinggi yang berarti basah ataupun rendah yang berarti asam. Contoh xenobiotik yang kedua yaitu logam berat. Logam berat disebut juga heavy metal, terminologi yang umum digunakan untuk sekelompok elemen logam yang tergolong berbahaya bila masuk ke dalam tubuh. Sifat logam berat adalah non-biodegradable, sehingga mudah terakumulasi dalam perairan, berbahaya bagi organisme perairan dan manusia, serta bersifat toksik.
Logam berat dapat menimbulkan masalah kerusakan ekosistem perairan dan estetika, toksik bagi kehidupan biota air, serta berbahaya bagi kehidupan manusia. Logam berat dapat masuk ke dalam organisme melalui alat pernapasan ikan atau insang, melalui permukaan tubuh atau secara difusi, dan melalui sistem pencernaan yang berasal dari konsumsi makanan. Terakumulasinya logam berat dalam tubuh karena adanya peran protein yang bersifat pengikat atau yang sering dikenal sebagai metallothionein. Jika logam berat yang masuk ke dalam tubuh ada dalam jumlah banyak, dapat menyebabkan rusak dan terganggunya fungsi organ serta menyebabkan kanker. Contoh yang pertama yaitu timbal. Timbal dalam cairan dapat berubah menjadi PbCl2. Sumber Pb ini berasal dari industri elektronik, pembangkit listrik, cat warna, minyak, dan industri aki atau baterai. PbCl2 dapat memberikan efek pada kesehatan apabila terpapar, yaitu berupa penurunan jumlah sel darah merah, gangguan sistem syaraf, dan kulit. Contoh yang kedua ada kadmium. Kadmium yang ditemukan biasanya CdCl2 dan CdCO3. Sumbernya yaitu berasal dari limbah industri, elektroplating, tekstil, baterai, fotografi, makanan, dan minuman. Efek yang ditimbulkan dari kadmium ini yaitu kerusakan sistem fisiologi, yaitu urania, respirasi, sirkulasi darah, jantung, reproduksi, dan kerapuhan pada tulang. Contoh yang ketiga yaitu kromium. Kromium yang biasa ditemukan adalah kromium 3 dan kromium 4. Sumber dari kromium ini yaitu limbah industri, manufaktur, fungisida, gas, karet, industri pelapisan logam, keramik, dan fotografi. Efek yang ditimbulkan dari kromium ini yaitu alergi, iritasi saluran pernafasan, iritasi kulit, diare, gangguan ginjal, dan liver. Contoh logam berikutnya yaitu Zn atau seng, biasa ditemukan dalam bentuk ZnS. Sumbernya yaitu berasal dari limbah galvanizer, besi dan baja, campuran anti-korosi dan kuningan, pestisida, dan cat warna. Efek yang ditimbulkan yaitu demam, mual, muntah-muntah, kram pada perut, dan diare. Contoh berikutnya yaitu Ag atau perak. Biasa ditemukan dalam bentuk AgNO3 atau perak nitrat. Sumbernya yaitu berasal dari limbah elektrik dan limbah elektronik, fotografi, dan baterai, limbah industri, pestisida, dan medikal seperti antiseptik dan disinfektan. Efek yang ditimbulkan yaitu iritasi kulit berupa merah kulit. Contoh selanjutnya yaitu Cu atau tembaga. Cu yang biasa ditemukan yaitu CuCl2, CuSO4, CuO, dan CuCO3. Contoh logam berikutnya yaitu Se atau selenium. Se yang biasa ditemukan adalah Se4 dan Se6. Sumber dari selenium ini yaitu limbah industri pembakaran bahan bakar fosil dan pertambangan serta elektronik. Efek yang ditimbulkan yaitu dapat berupa sakit kepala, mual, muntah-muntah, diare, terasa dingin, badan gemetar, mati rasa, menstruasi tidak teratur. Berikutnya yaitu Hg atau merkuri, biasa ditemukan dalam bentuk HgCl atau metil merkuri. Sumbernya yaitu limbah industri elektronik, saklar dan baterai, limbah industri pertambangan, cat warna,
alat kontrol berupa termometer dan barometer, industri kertas dan pulp, dan pelapis gigi. Efek yang ditimbulkan dari HG ini adalah kerusakan organ hati dan ginjal, kerusakan rambut dan gigi, kebal rasa dan bau, kehilangan keseimbangan, iritasi kulit, gangguan penglihatan, kejang, dan menghambat sistem enzimatik serta menyebabkan peradangan. Logam berat bagi lingkungan dapat mempengaruhi penurunan kualitas air sehingga mengganggu ekosistem perairan dan kehidupan organisme. Apakah tubuh manusia membutuhkan logam? Jawabannya ya. Tubuh manusia juga membutuhkan berbagai logam seperti selenium, kromium, seng, mangan, dan besi. Logam yang dibutuhkan manusia sudah disesuaikan dengan porsinya, sehingga apabila logam ini masuk ke dalam tubuh dalam jumlah berlebih, dapat memberikan efek negatif bagi kesehatan seperti gangguan sistem pernafasan, pencernaan, sekresi, dan sistem syaraf. Sekian penjelasan mengenai toksikologi lingkungan, xenobiotik alami dan xenobiotik sintetik. Saya Aulia Kahfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.